Ya, enggak apa-apa. Langsung saja untuk saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri dan juga latar belakangnya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Ahmad Syahdan, nada titel ya. Saya bukan orang Mandar ya. Saya lahir di Tasikmalaya, orang Sunda. Tahun 1974. Jadi sekarang usia sekitar 47 menuju 48. Saya merantau ke sini, ke Sulawesi. Dulu masih Sulawesi Selatan ya. Itu tahun 1996. Jadi saya di sini sudah lebih 20 tahun ya, 25 tahunan lah, 27. Ya. Itu Pak dipanggil Pak Ahmad saja atau Pak Ahmad boleh, kalau di sini banyaknya orang panggil Pak Syahdan. Pak Syahdan? Ah. Baik Pak, apa bisa sedikit bercerita tentang usaha ini? Kapan usaha Bapak ini berjalan? Ini usaha saya namanya optik ya. Optik itu berusaha di bidang kacamata. Usaha saya sebelum ada toko, saya keliling. Ya sejak saya ke sini tahun 1996 itu saya sudah merintis dengan menjadi optik keliling. Adapun toko ini berdiri sejak 2004. Ya, itu perjalanan toko ini sampai sekarang. Namanya Cempaka Optik atau Optik Cempaka bisa. Nah Pak, ketika membuka toko ini, kira-kira modalnya itu berapa Pak? Wah, itu modalnya Iya. saya lupa juga ya. Kalau secara keseluruhan ya lumayan banyak sih, karena yang pertama kan modal frame atau gagang kacamata dengan berbagai merek ya. Sebetulnya saya masih ketersediaan saya masih sedikit karena memang ini modalnya terbatas. Ya, seandainya kita mau besar ya besar juga modalnya ya. Tapi untuk waktu itu ketika saya memulai usaha membuka toko ya lumayan sekitar 20 jutaan ada. Ya, itu pun belum memadai. Artinya untuk representatif sebagai optik belum cukup lah. Karena instrumennya ini yang mahal, ya, alat ukurnya, ya kan, lemarinya, kemudian aksesorisnya. Apalagi kalau misalnya kita mau melengkapi dengan instrumen yang otomatis, misalnya auto wrap, ya, auto wrap itu kisaran harganya kan 30 sampai 90 jutaan. Ya. Itu tergantung mereknya. Autoref itu alat refraksi untuk mengukur power kekuatan mata. Ya, itu yang otomatis. Jadi karena mahal, saya belum bisa beli, saya masih menggunakan yang manual. Nah Pak, tuh kira-kira omsetnya yang bisa didapat dari usaha ini tuh berapa? Relatif ya, karena tergantung berapa pasien yang datang. Kalau kita perkirakan per hari saja satu orang misalnya datang ke sini dengan kisaran harga 500.000 lah ya, satu kacamata misalnya. Ya satu bulan kali 30, 500 kali 3 15 juta. Tuh. Kalau satu hari satu, ya itu kadang-kadang ada 2 orang, kadang juga nggak ada sama sekali. Jadi rata-ratakan begitu, 15 sampai 20 juta adalah. Itu baru kotor ya, masih kotor ya. Iya. Nah itu di usaha Bapak apa ada tantangan atau kendala? Ada banyak. Banyak tantangannya. Yang pertama kita harus menyediakan kacamata yang up to date ya, artinya tren, kita harus mengikuti tren ya.
Kalau kacamatanya laku, berarti kita bisa memutar cepat, mengikuti tren. Kalau misalnya nggak laku, ya kita kan susah juga mau mendatangkan yang baru. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, tantangan dari konsumen, ya kan? Nggak sama lah orang gitu kan, ada yang rewel, ada yang ini. Terus ada juga misalnya pekerjaan yang gagal produksi, misalnya ketika kacamata diproduk kemudian gagal, yaitu tanggung jawab produsen, ya kan? Nah, nggak mungkin kita limpahkan itu ke konsumen, ya tidak kan kita tidak mau juga merugikan. Misalnya ketika dikerja pecah kah, atau ketika dipakai ternyata nggak cocok, ya kan? Pak pusing misalnya, ya otomatis itu jaminan, ya kan? Ya harga lensa modalnya berapa, tetap kita harus ganti misalnya. Itu tantangannya. Kemudian ya selain itu saingan juga banyak, katanya kan. Ada karena kan masyarakat umumnya nggak tahu ya, sebagian besar nggak tahu harga kacamata yang sebenarnya kualitasnya seperti apa. Ada kacamata yang pasaran, ya kan, dijual di pasar, itu harganya tentu murah. Ada yang kualitas optik, kan beda. Sementara masyarakat tahunya kacamata aja gitu ya. Begitu mendengar harga 500.000 itu, wah kok mahal sekali gitu ya. Kenapa teman saya belinya kok cuma 30 gitu kan? Nah, itu di pasar gitu. Nah, itu juga tantangan. Artinya tantangannya dari sisi pengetahuan masyarakat tentang kacamata. Nah, itu tantangannya. Ya saingan juga, ya saingan itu kalau yang menjual kacamata di pasar, saya anggap itu bukan saingan ya, karena dari sisi kualitas sangat jauh. Ya saingan itu yang orang datang, misalnya karena yang dari Makassar, yang dari Jawa itu banyak sekali datang. Itu mereka keliling. Artinya pasar kita itu kadang-kadang disumbat gitu sama mereka itu. Kenapa saya katakan disumbat ya? Akses kita ke sekolah kemana ya, ternyata mereka sudah dapat layanan kacamata dari optik keliling yang datang. Misalnya saya juga masih tetap usahakan kalau misalnya agak sepi, saya keliling lagi. Ternyata begitu keliling, mereka sudah beli kacamata di tempat lain yang datang dari luar gitu. Itu tantangannya. Ya tentu saja kita harus mengatasinya dengan yang pertama servis. Kita ini kan berada di sini, kita nggak kemana-mana, sehingga kita bisa memberikan servis yang memuaskan lah bagi mereka. Misalnya dari sisi penggantian, dari sisi keuangan. Kenapa saya katakan keuangan? Kan kita ini kadang-kadang memberikan layanan cicilan, gitu kan, atau memberikan layanan cash. Begitu kita menawarkan kacamata, mereka ambil, mereka belum dapat kacamatanya, tapi uangnya kadang-kadang kita sudah ambil. Tapi karena kita ini berada di sini, artinya kan keberadaan kita menjadi jaminan bagi mereka, mereka merasa aman, gitu kan. Beda kalau orang yang datang hanya lewat saja, gitu kan. Kadang-kadang diambil kacamatanya, ya mereka nggak tahu ada di mana, gitu kan. Nah, gitu itu juga peluang buat saya, gitu. Baik Pak, makasih Pak. Mungkin itu dulu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Itu saja, apa sih ada? Sudah? Iya, makasih Pak. Makasih, sama-sama ya. Baik, itu mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di luar sana, terutama kami pribadi. Mungkin itu dulu yang bisa kami sharing ke teman-teman dan juga Pak Farid, rekan dosen. Lebihnya mohon maaf. Saya Hasnur, saya Puspa, Saya Sabar. saya Silvi. Kami dari Prodi Informatika kelas F mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.